Ngapain kamu di sini? Hah? Siapa sih itu? Tutup dong gordennya. Pasti habis mabuk-mabukan lagi kamu, Jim ya. Sudah tahu nggak punya pekerjaan, nggak punya uang, malah ngerjaannya habis-habisin uang terus. Gimana sih kamu? Siapa yang ngajarin kamu? Hah? Ya mama dong. Mama kan dulu bilang kalau Jimmy mesti dapetin apa yang Jimmy mau. Anak-anak mau mesti hidup seneng. Sekarang Jimmy seneng-seneng malah dimarahin. Bener-bener keterlaluan kamu jadi anak. Ah. Udah dong, jangan dibuka. Apa sih? Berani sekali kamu bentak-bentak mama kayak gini. Aduh, mama tuh berhenti teriak-teriak dong. Emangnya Jimmy anak kecil apa dimarah-marahin? Awas ya kalau mama nggak diem. Awas! Awas apa kamu bilang, ha? Awas apa, Jimmy? Mau kamu apakan mama? Bilang, Jim! Lihat ya, Ma. Jimmy bukan anak kecil lagi yang bisa mama suruh terus. Jimmy! Jimmy! Jimmy bisa ngelakuin apa aja yang Jimmy mau. Dan orang yang mau ngalangin Jimmy bakal Jimmy singkirin. Jimmy, kamu ngomong apa? Tega kamu ngomong gitu sama mama. Kamu bunuh mama, Jim. Jimmy mau bunuh mama. Kalau emang perlu, kenapa enggak? Emangnya Jimmy takut sama mama? Ya Tuhan. Dosa apa yang telah aku perbuat, Tuhan? Sampai anak aku nunggu sendiri, Tuhan. Anak yang paling aku sayang, ya Tuhanku. Memperlakukan aku seperti ini, Tuhan. Seperti sampah. Karma apa yang telah aku terima ini, Tuhan? Jimmy. Papa. Son. Ini Son nih anak saya. Son, ya. Ini Laras, ibunya Nada. Tante, saya minta maaf. Malam itu saya... Oh, gak apa-apa. Kamu gak salah kok. Justru Tante yang salah. Ngebiarin anak Tante keluyuran malam-malam. Gak bisa lihat lagi. Kalau tidak keberatan, biar saya antar pulang. Oh, gak usah. Kalian ada kendaraan? Gak ada. Ayolah, biar sama-sama. Sekalian saya mau jalan. Jangan sungkan. Kalau begitu kamu pulang saja. Biar ibu yang nungguin Nada ya. Mobilnya di sana, Pak. Apakah Nada ada? Oh, ada. Ada, dia lagi di kamar, sedang istirahat. Tadi pagi dia kurang enak badan. Tapi kalau dia dengar ini semua, dia pasti senang sekali. Kalau begitu, sebaiknya saya permisi dulu, Bu. Loh. Nanti kalau Nada sudah sembuh, segera telepon saya ke kantor. Oh iya. Untuk menandatangani kontrak, sekaligus untuk mengatur jadwal Nada selanjutnya. Oh begitu? Ya. Oh, nanti Ibu sampaikan ya. Permisi. Iya, mari. Silakan. Permisi, Bu. Selamat malam. Iya, selamat. Oh, ya Tuhan. Akhirnya kau bukakan juga jalan itu. Dengan begitu aku akan memenuhi janjiku kepada Nada. Janjiku kepada dunia. Dan janjiku pada diriku sendiri.
di mana, awas lo, jangan ngebut lagi. Hati-hati ya. Akhirnya impianmu untuk memberikan masa depan dan kehidupan yang baik untuk Nada terwujud ya. Ini semua kan berkat Tuhan, Bu. Juga berkat kerja keras dan perjuangan kita. Dan yang penting ini berkat Ibu yang tercinta. Coba Ibu bayangkan, kalau dulu Ibu tidak menolong kami. Bagaimana nasib kamu? Laras, apa yang telah Ibu lakukan itu cuma kehendak Tuhan. Jadi kamu tidak usah merasa berutang budi pada Ibu, ya? Enggak, Bu. Bagaimanapun, saya janji, Bu, saya akan berusaha membahagiakan Ibu. Ibu harus menikmati semua apa yang sudah kami raih. Ya, Bu? Mudah-mudahan Ibu diberi umur panjang Amin. agar dapat menikmati kebahagiaan bersama kalian. Lu nggak punya mata apa? Sorry. Sony ya? Baby? Apa kabar kamu? Baby, kamu gimana? Maaf tadi saya marah-marah ya. Gak apa-apa. Waduh, hebat kamu sekarang. Setelah sekian lama kita nggak ketemu, pasti sekarang kau udah punya istri. Istri. Masih terlalu pagi untuk mikirin soal itu, Rob. Oh ya? Kalau pacar pasti udah punya dong. Orang seganteng kamu pasti gampang dapetin pacar. Ya, memang ada. Tapi saya taruh di sini. Ya. Sebab kenapa? Kalau saya selalu kangen, tinggal menunduk saja. Sony. Sejak kapan kamu jadi puitis begini? Hah? Atau barangkali kamu sudah alih profesi jadi penulis syair lagu cinta? Iya. Kayaknya kamu sudah mulai interogasi saya. Semestinya saya nanya, bagaimana kabar kamu, istri, dan ibu kamu? Bukan aku nggak mau cerita, Sony. Tapi kalau aku ingat-ingat kejadian itu, aku jadi sedih. Ada apa? Mungkin kau ingat pabrik tekstil di mana aku kerja dulu di Bandung. Ya, saya tahu. Karena pabrik itu adalah pabrik yang terbesar di Bandung. Iya. Pabrik itu kini habis terbakar, Sony. Tidak ada tersisa sama sekali. Istirahatlah. Jangan terlalu banyak difikirkan. Bagaimana aku bisa berhenti berpikir, Yola? Nasib kamu, nasib kita semua, Mira adikku, dan ibuku semuanya tergantung di tangan aku. Aku harus melakukan sesuatu, Yol. Percayalah, di balik semua musibah yang mendadak ini, pasti ada hikmahnya dari Tuhan untuk kita semua. Kamu begitu tabah dan tenang. Aku ingin bisa seperti kamu. Tapi nggak mungkin, Yol. Aku laki-laki yang bertanggung jawab penuh atas kalian semua. Tapi kamu sudah berusaha, kan? Iya.
sulit sekali bagiku untuk mendapat pekerjaan di Bandung. Mungkin Tuhan memang sedang memberiku cobaan. Di tengah kekacauan itu, ibuku sakit keras. Untuk biaya pengobatan kami terpaksa menggadaikan rumah. Dan aku harus mengumpulkan uang untuk menebusnya kembali. Kalau tidak, rumah itu terpaksa disita. Dan aku nggak tahu kemana harus pergi. Sekarang kamu jadi pengangguran. Iya, begitulah. Sementara keluarga kamu tinggal di Bandung. Dan kamu sendiri ke sini ingin mengadu nasib ke Jakarta. Betul, Fanny. Pekerjaan apapun akan kulakukan. Kau tahu kan? Aku harus tetap membiayai keluargaku di Bandung. Ibuku, adikku, semuanya. Saya ikut prihatin atas nasib yang menimpa diri kamu. Tapi percayalah, saya sebagai sahabat kamu akan membantu kamu semampu saya. Maksudmu kau akan mencoba mencarikan pekerjaan buatku? Kebetulan papa saya seorang dokter. Dan dia punya relasi yang banyak. Tapi pelan-pelan ya. Oh, udah jam 4 sore. Sorry, kau ada janji? Iya. Kebetulan saya disuruh jemput salah satu pasien papa. Ikut itu. Asal tidak merepotkan kamu, saya mau ikut. Merepotkan apa? Udah, jangan basa-basi, oke? Zaman tante lagi susah sekali. Cantik sekali, Tante. Cantik, Tante. Tante beruntung sekali punya putri yang berbakat dan cerdas seperti Nada. Terima kasih. Tapi Nada, kondisi badannya drop terus. Kata papamu dia stres. Habis sibuk terus sih. Sekarang nadanya mana, Tante? Oh, dia lagi rekaman. Loh, kan janji di tempat praktik papamu. Kalau begitu persoalannya, kelihatannya Nada memerlukan seseorang untuk mengatur dan membuat jadwalnya, Tante, supaya nggak repot, Tante. Ya, kalau dulu sih Tante yang suka bantu-bantu. Terus sekarang produsernya yang ngatur jadwalnya. Ya, Tante ini apa sih? Mana bisa bisnis? Udah jam 4:30 sore. Memangnya Tante janji sama papa jam berapa sih? Ya ampun, Tante sampai lupa. Abis kamu sih pakai kenalin Tante sama temen kamu. Ini anak enak loh diajak ngobrolnya. Sorry Tante, bukan maksud saya mengganggu obrolan Tante sama Robi. Lain waktu bisa terusin lagi kok. Ya udah kalau begitu Tante ambil tas dulu ya. Halo? Iya, saya sendiri. Apa? Hah? Ya ampun. Oh iya ya, saya segera ke sana. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.